wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Rizky Diantari, NIM J5102153666. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi kehamilan. Yang pertama, kita bahas lebih dahulu mengenai perubahan uterus pada ibu hamil. Jadi, pada ibu hamil nanti, uterus itu dia akan berubah menjadi organ muskular di mana yang memiliki dinding yang relatif tipis, di mana nantinya akan bisa menampung janin, cairan amnion, maupun dia plasenta. Nah, nanti hipertrofi sel-sel otot pada uterus itu dia akan menyebabkan uterus itu menjadi hipertrofi atau mengalami pembesaran. Nah, selain itu, nanti untuk jaringan-jaringan fibrosa pada uterus itu dia akan membentuk anyaman-anyaman sehingga nantinya dia akan menyebabkan uterus itu dia semakin kuat. Pada awal kehamilan itu, pada uterus bisa terjadi sebuah kontraksi yang dinamakan dengan kontraksi Braxton Hicks. Jadi kontraksi Braxton Hicks itu dia juga disebut dengan kontraksi yang palsu, di mana dia sering muncul pada awal kehamilan dan menjelang persalinan. Nah, selain itu, aliran darah pada uteroplasenta itu nanti dia berasal dari arteri uterina dan juga arteri ovarika, di mana nanti pada ibu hamil itu aliran darah itu akan meningkat sekitar 450 sampai dengan 650 ml per menit. Kita lanjutkan dengan serviks. Jadi pada ibu hamil akan terjadi perubahan pada serviksnya, yaitu kelenjar-kelenjar serviksnya itu dia akan mengalami hiperplasia dan juga proliferasi, sehingga kelenjar-kelenjar ini akan menghasilkan mukus lebih banyak. Nah, mukus ini dia mengandung banyak imunoglobulin dan juga sitokin-sitokin yang berfungsi sebagai sawar imunologis yang dapat mencegah terjadinya infeksi uterus. Selanjutnya untuk ovarium. Jadi selama kehamilan itu nantinya ovulasi dan juga pematangan folikel-folikel baru itu dia akan ditunda terlebih dahulu. Dan korpus luteum itu dia akan berperan maksimal dalam menghasilkan progesteron, terutama pada usia kehamilan 6 sampai dengan 7 minggu. Selanjutnya pada payudara. Jadi pada ibu hamil itu terdapat perubahan pada payudaranya, di mana setelah bulan kedua kehamilan, payudara itu dia akan membesar, serta nanti vena-vena di bawah kulitnya itu akan mudah terlihat juga. Nah, nantinya peningkatan ukuran pada payudara ini apabila berlebihan itu dapat menimbulkan sebuah striae. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem kardiovaskular pada ibu hamil. Jadi pada kehamilan itu dia nantinya akan terjadi peningkatan volume darah ibu, di mana volume darah ini dia mulai meningkat pada trimester pertama, di mana dia akan meningkat pesat pada trimester kedua dan dia akan melambat pada trimester ketiga dan mendatar menjelang persalinan. Nah, peningkatannya ini itu dapat diakibatkan oleh jumlah eritrosit yang dia itu semakin meningkat dikarenakan untuk kadar eritropoietinnya juga meningkat. Untuk perubahan curah jantung pada ibu hamil bisa dilihat pada tabel berikut ini, di mana di sini terdapat peningkatan curah jantung pada kehamilan, yaitu pada usia 20 sampai dengan 24 minggu dia sekitar 6,8 liter per menit, lalu akan meningkat sampai usia 28 sampai dengan 32 minggu. Dan dia nanti akan menurun pada usia kehamilan 28 sampai dengan 40 minggu sebesar 5,8. Nah, nanti pada awal persalinan dia akan meningkat kembali menjadi 6,2 liter per menit dan pada persalinan lanjut dia akan meningkat lagi menjadi 7,2 liter per menit dan pada kala 2 dia akan meningkat lagi menjadi 8,9 liter per menit. Dan segera pasca persalinan untuk peningkatan curah jantung ini dia maksimal yaitu 9,3 liter per menit. Untuk perubahan volume darah,
volume plasma dan juga volume sel darah pada ibu hamil dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana pada tabel berikut ini bisa kita lihat terdapat peningkatan untuk volume darah ibu pada usia kehamilan 10 minggu. Di situ bisa kita lihat dari 10 minggu ke 20 minggu itu dia ada peningkatan sekitar 10%. Sedangkan dari 20 minggu ke 30 minggu itu dia ada peningkatan juga sebesar 10%. Sedangkan pada minggu ke-30 ke minggu ke-40 itu dia hanya terjadi peningkatan sebesar 5%. Di sini membuktikan kalau misalkan pada trimester ketiga itu untuk peningkatannya itu dia melambat. Dan bisa kita lihat pada 40 minggu dan menjelang persalinan itu dia tidak dapat peningkatan. Artinya dia tetap, yaitu meningkatnya itu pada 40%. Dan nantinya dia akan normal kembali pada 6 minggu pasca persalinan. Selanjutnya, kita bahas mengenai perubahan pada paru-paru selama kehamilan. Jadi selama kehamilan itu dia akan terjadi peningkatan volume tidal dan juga resting minute ventilation yang dipengaruhi oleh kadar progesteron. Di sini, untuk kapasitas residu fungsional dan volume residu itu dia mengalami penurunan. Sedangkan untuk kapasitas bernapas maksimal dia tetap atau tidak berubah. Selanjutnya kita bahas mengenai perubahan ginjal pada kehamilan. Pada ibu hamil akan terdapat perubahan pada uji fungsi ginjalnya, di mana nantinya akan terdapat penurunan nilai kreatinin dari rata 0,7 menjadi 0,5 mg per desiliter. Sehingga apabila pada ibu hamil terdapat kreatinin sebesar 0,9 mg per desiliter, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dikarenakan merupakan adanya indikasi kelainan pada ginjal. Selain itu juga terdapat peningkatan pada clearance kreatinin, yaitu 30% lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Selanjutnya untuk hasil urin analisis pada ibu hamil. Jadi apabila pada ibu hamil itu mengalami glukosuria, itu dapat menjadi suatu hal yang normal, dikarenakan terdapat peningkatan filtrasi pada glomerulus dan juga terdapat gangguan pada reabsorpsi glukosa di tubulus, sehingga nantinya urin itu bisa mengandung glukosa. Sedangkan apabila urin ibu hamil mengandung protein atau disebut dengan proteinuria, hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang tidak normal, dikarenakan dapat merupakan indikasi terjadinya preeklamsi. Sedangkan hematuria pada ibu hamil itu dapat terjadi akibat adanya persalinan yang sulit dan juga trauma pada kandung kemih dan juga ureter. Selanjutnya kita bahas mengenai perubahan sistem pencernaan pada kehamilan, di mana nanti posisi lambung dan juga posisi usus itu dia akan mengalami pergeseran seiring dengan usia kehamilan. Nah, untuk appendix sendiri nanti dia itu akan bergeser ke arah lateral mencapai pinggang kanan dan juga terjadi peningkatan waktu pengosongan lambung terutama saat proses persalinan. Pada ibu hamil juga dapat terjadi hemoroid dikarenakan adanya peningkatan tekanan pada vena bawah uterus dan juga terjadinya konstipasi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fisiologi kehamilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.